kami persilahkan moderator kita kepada yang terhormat, Bapak Asosiat Profesor Agustianto Mika, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Agnes Mova Randomis. Bapak Ibu sekalian, sekarang tibalah saatnya kita untuk memasuki sesi diskusi dengan mempersilahkan kepada 6 pembicara yang akan tampil di sore ini. Namun khusus untuk pembicara yang pertama nanti kita berikan kesempatan dan langsung dialog singkat. Setelah itu kita akan memasuki sesi yang berikutnya, yaitu presentasi dan dialog, ya, tanya jawab dengan semua para pembicara. Saya lihat semua pembicara sudah hadir dan Bapak KP Norman, Ketua Pernusa, karena pada jam yang sama ada kegiatan, nanti beliau akan masuk pada jam pas untuk sesi beliau, ya, sekitar jam 4 ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk yang pertama ini yang akan memberikan presentasinya adalah Bapak Martin Santosa SHMH. Beliau adalah perancang peraturan perundang-undangan dari unit kerja bidang hukum Sekretariat Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara di Jalan Supomo. Nah, beliau nanti akan mengetengahkan bagaimana perspektif hukum yang dilakukan oleh pemerintah, ya, dalam hal ini Kementerian ESDM dalam pengembangan dan izin-izin usaha pertambangan di Indonesia. Bagaimana? Saya lihat sudah hadir Bapak Martin Santosa. Selamat sore. Ya, sudah hadir, saya lihat di dalam, karena itu beliau ini kelihatan masih muda, ya. Kelahiran sama ya dengan saya ini di Pematang Siantar, ya, Sumatera Utara. Tanggal 23 Maret tahun 1992 sudah menamatkan studinya, ya, di Universitas Indonesia. Nah, saya juga sejak tahun 2004 sudah mengajar di Pasca Sarjana UI sampai sekarang. Pak Martin ini S1 di Fakultas Hukum, ya, Universitas Gajah Mada. Kepada Pak Martin Santosa kita persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Agustianto, selaku Ketua Umum PAMTA, Pak, ya, Masyarakat Anti Mafia Tanah dan serta jajarannya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu para narasumber lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan para peserta webinar nasional yang berbahagia pada kesempatan hari ini. Pertama-tama mohon izin Bapak, kami menyampaikan permohonan maaf Bapak pimpinan kami tertinggi di Ditjen Minerba tidak bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia sore hari ini dan menugaskan kami dari bagian hukum, begitu Pak, untuk menyampaikan paparan materi singkat seperti itu dan berdiskusi dengan Bapak-Bapak Ibu sekalian pada webinar ini. Salam hormat dari pimpinan kami kepada kita semua, kepada Bapak Ibu sekalian penyelenggara webinar dan para peserta rapat. Izin Pak perkenalkan, tadi sudah dikenalkan sama Pak Agustianto, saya Martin Santosa, saya selaku perancang peraturan perundang-undangan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara. Bapak Ibu sekalian akan menyampaikan pokok-pokok ataupun pemaparan terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum, khususnya permasalahan pengelolaan hak atas tanah di bidang kegiatan usaha pertambangan mineral batu bara. Mohon izin, saya akan share screen Bapak Ibu sekalian. Baik, di sini kami mendapatkan undangan seperti itu dengan sanksi ataupun
pokok pembahasan terkait dengan pengelolaan hak atas tanah dalam subsektor pertambangan mineral batubara. Daftar isi yang akan kami sampaikan secara garis besar ada dua pokok pembahasan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait dengan pengelolaan hak tanah dalam subsektor pertambangan mineral batubara. Kemudian yang kedua terkait dengan perizinan pertambangan mineral batubara. Tadi sudah ditayangkan video singkat dari Bapak Presiden seperti itu yang cukup rame Bapak Ibu sekalian terkait dengan pencabutan beberapa izin di bidang usaha pertambangan khususnya IUP yang tidak melaksanakan kegiatan usaha pertambangannya atau tidak menyampaikan rencana kerja atau RKAB. Yang pertama terkait dengan pengelolaan hak tanah dalam subsektor pertambangan mineral batubara. Mohon maaf ini. Oke, yang pertama dasar hukumnya pasal 134 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Bapak Ibu sekalian. Di sini memang kami perlu mempertegas bahwa hak atas WUP, WPR atau WUPK yang telah diberikan kepada pemohon ataupun pemegang IUP tersebut itu tidak meliputi terhadap hak atas tanah permukaan bumi. Undang-undang sudah menjamin pemberian hak atas WUP itu bukan berarti dia mendapatkan hak atas tanah permukaan bumi. Kemudian di dalam pasal 135 mengatur juga ketentuan bahwa pemegang UP eksplorasi atau UPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah, Bapak Ibu sekalian. Pasal 136 juga mengatur ketentuan bahwa pemegang IUP ataupun IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksinya wajib melaksanakan penyelesaian hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan di Undang-Undang 4 2009 juga mengatur bahwa hak atas IUP yang diberikan oleh pemerintah itu bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita menganut sistem ataupun azas pemisahan horizontal. Artinya memang penguasaan terhadap sumber daya alam di bawah permukaan tanah ke bawah itu masih dikuasai oleh negara seperti itu, sehingga apabila dia ingin mengusahakannya dia harus mendapatkan izin terlebih dahulu oleh pemerintah seperti itu. Kemudian di dalam Undang-Undang 3 2020 perubahan Undang-Undang 4 tahun 2020 di dalam pasal 137A itu mengatur bahwa pemerintah pusat dapat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan usaha pertambangan. Pasal ini memang muncul terhadap memang banyak sekali Bapak Ibu sekalian permasalahan yang didapatin oleh masyarakat ataupun para pelaku usaha yang mana sebagian besar memang mereka itu deadlock seperti itu pada saat melakukan perjanjian kerjasama terhadap hak atas tanah, sehingga memang Undang-Undang 3 2020 membuka peluang bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Menteri SDM dan menteri terkait dalam hal ini Kementerian ATR BPN itu bisa melakukan mediasi seperti Bapak Ibu sekalian. Dan pasal 137A ini sudah ditindaklanjuti dengan PP 96 tahun 2021 yang mengatur juga terkait dengan mediasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan atas tanah. Kemudian dalam pasal 145 menegaskan kembali bahwa masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan ini berhak seperti itu untuk memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan pertambangan, atau juga dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat kegiatan pengusahaan pertambangan tersebut yang menyalahi ketentuan pastinya. Nah, di sini kami menyampaikan bahwa terdapat perubahan paradigma seperti itu Bapak Ibu sekalian, yang mana kalau kita melihat undang-undang terkait dengan ketentuan pokok pertambangan yang dulu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, di situ mengatur bahwa terkait dengan penyelesaian hak atas tanah ini, apabila ada pemegang kuasa pertambangan, itu pemegang hak atas tanahnya yang mewajibkan memperbolehkan pekerjaan yang
dimiliki oleh pemegang kuasa pertambangan terhadap tanahnya, seperti itu. Akan tetapi sekarang itu di dalam Undang-Undang 4 2009 dan Undang-Undang 3 2020 dengan jelas menegaskan bahwa si pemegang izin pertambangan seperti itu, dia sebelum melaksanakan kegiatan usahanya wajib menyelesaikan terkait dengan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah. Jadi ada perubahan paradigma yang cukup berubah, yang mana kalau dulu itu memang pemegang atas tanah wajib memperbolehkan atau mempersilahkan, dan itu ada dituangkan di dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 1976 yang secara tegas mengatur atau menyatakan bahwa apabila ada tumpang tindih seperti itu, tumpang tindih terhadap penetapan penggunaan tanah, itu yang diberikan prioritas yaitu kegiatan usaha pertambangan seperti itu. Kemudian implikasi terhadap terbitnya Undang-Undang 3 2020 terhadap proses penerbitan izin pertambangan itu seperti apa? Nah, pasca terbitnya Undang-Undang 3 2020, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, semua kewenangan itu sudah berada di pemerintah pusat. Pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah provinsi, memang masih memiliki beberapa kewenangan dalam hal apa? Dalam hal menentukan wilayah pertambangan. Undang-Undang 3 2020 dan putusan Mahkamah Konstitusi sudah mengatur bahwa untuk menentukan wilayah pertambangan itu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat, dalam hal ini menteri, hanya menetapkan, seperti itu, hanya menetapkan terkait dengan wilayah yang sudah diusulkan atau sudah ditentukan oleh pemerintah daerah. Terkait dengan pemberian izinnya, pemberian izin ini sekarang itu sudah diterbitkan melalui pemerintah pusat. Jadi walaupun 1 hektar, begitu Bapak Ibu sekalian, 1 hektar untuk komoditas batuan atau pasir seperti itu, izinnya berdasarkan Undang-Undang 3 2020 itu dimohonkan atau diajukan kepada menteri. Akan tetapi memang kita sudah menyiapkan dari pemerintah, dari Kementerian SDM sebagai pemrakarsa sudah menyelesaikan draft rancangan peraturan presiden untuk melimpahkan sebagian kewenangan pemberian perizinan itu kepada pemerintah daerah, Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi memang sampai saat ini draft rancangan peraturan presiden tersebut belum ditandatangani oleh Bapak Presiden. Kami berharap memang itu segera ditandatangani sehingga pemerintah daerah provinsi memiliki dasar hukum sehingga dapat memberikan pelayanan khususnya untuk pemberian izin-izin yang dilimpahkan di dalam peraturan presiden tersebut. Salah satunya terkait dengan IPR, terkait dengan IUP untuk komoditas batuan dan IUP pendukung lainnya seperti itu. Kemudian terkait dengan wilayah pertambangan dalam konsep Undang-Undang 3 2020 itu sebenarnya mengatur bahwa wilayah hukum pertambangan kita ini sebagian dari wilayah hukum pertambangan yang merupakan landasan bagi penetapan kegiatan usaha pertambangan. Jadi tidak mungkin izin itu diterbitkan kalau tidak ada wilayahnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada izin yang tanpa pemberian wilayah terlebih dahulu, bisa dipastikan bahwa izin itu keliru atau izin itu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan undangan pembentukannya, karena di dalam undang-undang dan peraturan pelaksananya PP mengatur bahwa pemberian IUP itu melalui 2 tahap. Pertama diberikan wilayahnya terlebih dahulu, kemudian diberikan izinnya. Jadi tidak mungkin izin diberikan tanpa ada wilayah diberikan. Untuk supaya gampang, kami biasanya menyebut kamar-kamarnya gitu Bapak Ibu sekalian. Untuk kamar-kamarnya itu bisa dilihat di dalam slide ini. Ini wilayah secara khusus itu ada namanya WHP, Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia. Wilayah hukum pertambangan Indonesia ini pada prinsipnya bisa dibagi 2, ada wilayah non-WP dan wilayah WP. Nah, wilayah pertambangan WP ini dibagi ada 4 Bapak Ibu sekalian. Ada WUP, ada WPR, ada WUPK, ada WPN. Ada kamarnya masing-masing. Tidak mungkin tidak mungkin IPR berada di dalam WUP, atau sebaliknya tidak mungkin UP berada di dalam kamar yang lain. Jadi seperti di dalam paparan ini sudah jelas seperti itu, izinnya apa, kamar wilayahnya itu sudah jelas apa. IUPK berarti wilayahnya berada di dalam WUPK seperti itu. IPR sudah pasti kamarnya atau wilayahnya berada di dalam WPR, tidak boleh berada di dalam WUPK atau WU seperti tadi.
Kemudian ini terkait dengan pemberian perizinan pertambangan. Tadi yang di slide sebelumnya sudah jelas, ada kamar-kamarnya, ada wilayah-wilayahnya, WPN, WUPK, WUP, WPR. Dan izin-izin yang ada di dalam wilayah ini juga ada Bapak Ibu sekalian, dan bagaimana mendapatkannya juga ada. Untuk WUPK itu bisa diberikan secara prioritas ataupun lelang seperti itu, dan untuk WUP mineral logam batu bara itu diberikan secara lelang, dan untuk mineral bukan logam atau batuan dapat diajukan permohonan seperti itu melalui pengajuan permohonan. Kemudian proses pemberian IUP Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sebenarnya sudah ada di dalam undang-undang, berikut dengan di dalam PP 96 sudah jelas berapa luasannya, berapa jangka waktunya untuk masing-masing tiap komoditas, itu sudah diatur di dalam Undang-Undang dan PP 96 tahun 2021. Ini terkait dengan penyelesaian hak atas tanah di bidang usaha pertambangan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, memang pada prinsipnya penyelesaian hak atas tanah itu antara perusahaan pemegang IUP dengan masyarakat itu melalui bisnis to bisnis, negosiasi seperti itu. Dalam hal memang negosiasi tersebut deadlock, pemerintah bisa melakukan mediasi Bapak Ibu sekalian, dan apabila memang deadlock di tingkat daerah seperti itu dapat dilakukan mediasi oleh menteri. Di dalam PP 96 juga mengatur bagaimana apabila ketika mediasi itu dilakukan oleh menteri, Menteri SDM dan Menteri ATR BPN, bagaimana apabila deadlock itu memang bisa dilakukan melalui penyelesaian jalur hukum atau melalui pengadilan seperti itu Bapak sekalian. Terkait dengan penyelesaian B2B oleh perusahaan, di sini ada beberapa catatan kita. Di sini memang perusahaan yang melakukan pembukaan lahan itu Bapak Ibu sekalian harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terkena dampak langsung, kemudian melakukan inventarisasi hak atas tanah yang terkena dampak dan melakukan verifikasi dan mediasi seperti itu. Terkait dengan mediasi dengan menteri untuk menyelesaikan ganti rugi seperti itu, di sini biasanya kita minta surat permohonan dari pemilik lahan seperti itu, kemudian menteri memanggil perusahaan dan inventarisasi permasalahannya seperti apa, dan apabila deadlock seperti itu diminta kepada pihak bisa menyelesaikan melalui jalur hukum seperti itu. Ini terkait dengan penyelesaian permasalahan hak atas tanah, ada juga memang dasar hukum pidana pertambangan bagi yang merintangi kegiatan usaha pertambangan. Pasal ini Bapak Ibu sekalian juga pasal yang menjadi objek gugatan saat ini. Undang-Undang 3 2020 sedang dilakukan uji material judicial review di Mahkamah Konstitusi. Pasal 162 juga menjadi salah satu pasal yang diuji seperti itu, karena menurut pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi perlu kami sampaikan bahwa di dalam pasal 162 ini ada ketentuan atau penjelasan yang mana unsur-unsur pasal yang harus dipenuhi agar apa? Agar memang aparat penegak hukum seperti itu tidak salah gitu, atau tidak salah dalam menafsirkan terkait dengan pengenaan pasal 162. Terkait dengan unsur pasalnya, setiap orang ini sudah didefinisikan di dalam ketentuan umum Undang-Undang 3 2020. Kemudian ada unsur pasal merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan di sini Bapak Ibu sekalian, yang mana indikatornya itu bahwa berdasarkan ataupun melalui rintangan gangguan itu mengakibatkan memang kegiatan usaha itu terhenti seperti itu, atau produksi terhadap kegiatan mineral atau batu baranya itu juga terhenti seperti itu. Kemudian yang ingin kami sampaikan terkait dengan penyelesaian permasalahan atas tanahnya yang ke bagian ketiga, yaitu penciutan luas lahan itu memang dilakukan secara sukarela. Ini bisa menjadi solusi bahwa pemegang IUP seperti itu dapat dapat mengajukan permohonan penciutan wilayah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, negosiasi yang mengarah pada kesepakatan yang tertuang dalam PPLB seperti itu untuk melakukan rekayasa teknis atau penyesuaian aktivitas berdasarkan beberapa aspek.
dalam hal memang negosiasi atau perjanjian pemanfaatan lahan tadi memang tidak tercapai, ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti itu Bapak Ibu sekalian, bisa resettlement, bisa fasilitasi atau relokasi penyesuaian lahannya, ataupun melakukan pencuitan, ataupun tadi ujung-ujungnya atau pada akhirnya itu bisa melalui jalur hukum seperti itu. Kemudian bagian kedua yang ingin kami paparkan terkait dengan perizinan pertambangan mineral dan batu bara. Dasar hukum pelaksanaan perizinan berusaha di subsektor minerba ini Undang-Undang 3 tahun 2020. Undang-Undang 3 2020 memang cukup mengatur banyak sekali perubahan di dalam Undang-Undang 4 tahun 2009, salah satunya terkait dengan perizinan berusaha, sebagaimana juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja seperti itu Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang nomor 11 tahun 2010. Dan Undang-Undang 3 2020 ini nanti ada 3 peraturan pelaksananya Bapak Ibu sekalian. Satu sudah terbit yaitu PP 96 tahun 2021 terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral batu bara. Ada 2 PP lainnya yang saat ini sedang menunggu persetujuan, yaitu PP terkait dengan wilayah pertambangan dan yang kedua PP terkait dengan reklamasi atau reklamasi pasca tambang dan pembinaan dan pengawasan di bidang kegiatan usaha pertambangan mineral batu bara. Di dalam Undang-Undang 3 2020 sudah mengatur Bapak Ibu sekalian bentuk-bentuk atau jenis perizinan berusaha itu apa saja. Di dalam PP 96 juga sudah mengatur syarat-syaratnya seperti apa, jangka waktunya seperti apa, itu sudah diatur dengan jelas, dengan tegas di dalam peraturan tersebut. Ini status penataan IUP yang dilakukan atau IUP yang ada di kita status Februari 2020 dapat dilihat Bapak Ibu sekalian cukup banyak sekali memang perizinan pertambangan yang existing saat ini, ada 5.400 seperti itu Bapak sekalian, ada IUP, ada IUPK, ada kontrak karya dan PKP 2B yang masih berlaku sampai saat ini, dan ada IPR seperti itu. Untuk komoditasnya juga beragam, ada logam, batu bara, bukan logam, dan batuan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan ini bentuk-bentuk atau jenis perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang 3 2020. Berdasarkan KBLI-nya masing-masing sudah diatur di dalam sistem OSS. Ada 9 Bapak Ibu sekalian, 9 izin ataupun 9 perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang 3 2020. Ada IUP, ada IUPK. UPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian yang berasal dari KK atau PKP 2B yang nomor 3. Kemudian ada IPR, ada SIPB. SIPB ini surat izin penambangan batuan. Ini merupakan bentuk solusi seperti itu terkait dengan banyaknya permohonan ataupun kebutuhan di daerah yang mana butuh untuk konstruksi seperti itu, untuk pembangunan konstruksi di daerah, jadi butuh izin yang mana bisa dilakukan kegiatan, langsung bisa dilakukan kegiatan penambangan. SIPB ini tidak dibagi seperti di UP tadi, ada dibagi 2, ada tahap kegiatan eksplorasi dan ada tahap kegiatan operasi produksi, akan tetapi SIPB ini bisa langsung melakukan kegiatan penambangan seperti itu. Kemudian yang keenam ada izin penugasan. Izin penugasan ini terkait dengan mineral radioaktif. Ini penugasannya ke Bapeten Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada izin pengangkutan dan penjualan atau trader. Ada IUJP, izin usaha jasa pertambangan, dan ada IUP untuk penjualan. Ini permohonannya melalui perizinan online Bapak Ibu sekalian yang terintegrasi dengan sistem OSS, dan masih ada memang beberapa atau sebagian persetujuan penunjang non KBLI yang tetap dilakukan itu melalui permohonan online seperti itu, akan tetapi masih berada di Dijen Minerba. Jadi sekarang kita tidak ada manual lagi, semua permohonan ataupun persetujuan ini dapat diajukan melalui online, melalui aplikasi perizinan di Dijen Minerba. Kemudian slide selanjutnya terkait dengan proses bisnis perizinan subsektor minerba. Di sini pelaku usaha atau pemohon dapat melakukan login, kemudian wajib memiliki NIB Bapak Ibu sekalian, dan memilih bentuk izin, jenis izin yang akan dipilih.
pelaku usaha nanti juga akan melakukan login menggunakan akun OSS-nya, ada persyaratan-persyaratan yang harus diunggah berkas-berkasnya, dan kemudian akan dilakukan verifikasi terhadap permohonan tersebut. Di Kementerian SDM juga akan melakukan verifikasi, prepare, review, sampai approve, sehingga apabila disetujui akan diterbitkan SK-nya dan lampiran SK terkait dengan pemberian wilayahnya. Di sini ada beberapa kode KBLI untuk pelayanan perizinan berusaha di subsektor minerba. Bapak Ibu sekalian dapat dilihat ada beberapa KBLI seperti itu. Kemudian di sini ada konsep pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba saat ini, Bapak Ibu sekalian. Pembinaan kita akan memberikan NSPK, Norma Standar Pedoman dan Kriteria, terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Kemudian juga kita memberikan BIMTEK, konsultasi, mediasi, dan lain sebagainya, serta pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan. Terkait aspek pengawasan, Undang-Undang 3 2020 sudah mengatur dua, Bapak Ibu sekalian, ada pejabat pengawas dan ada inspektur tambang. Untuk terkait dengan kegiatannya juga Undang-Undang 3 2020 dan PP 96 sudah membagi apa menjadi tugas pejabat pengawas dan apa menjadi tugas inspektur tambang. Terkait dengan sistem informasi pembinaan pengawasan di Ditjen Minerba ini sudah banyak sekali, sudah cukup lengkap seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kita ada MODI, Minerba One Data Indonesia, ada MOMI, Minerba One Maps Indonesia, EPNBP, MOMS, ada NPP, ada Miners. Diharapkan memang melalui sistem informasi yang terintegrasi yang online ini, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral batubara Indonesia ini dapat berjalan dengan baik, dengan pengawasan secara real time seperti itu. Jadi pengawasan yang terintegrasi di beberapa sistem terkait dengan produksi, terkait dengan pembayaran kewajiban keuangan, terkait dengan wilayah, itu semua terintegrasi dan dapat berjalan dengan baik. Mungkin demikian Bapak Ibu, Bapak Agus, Bapak Moderator, presentasi dari kami. Kalau ada diskusi gitu, ada pertanyaan, ada masukan seperti itu, kami dengan senang hati Bapak Ibu sekalian. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Martin. Sangat luar biasa dan komprehensif tadi paparannya, dimulai dari dasar hukum tentang pertambangan, kemudian tentang wilayah hukum, sampai kepada izin usaha pertambangan, penyelesaian sengketa pertanahan, dan cukup banyak ya kalau kita amati tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Martin.